7 alasan mengapa kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mazmur 119 ayat 15 sampai ke 16. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Alkitab adalah firman Tuhan, buku dari segala buku dan mujizat terbesar dalam sejarah umat manusia. Manfaat yang bisa kita dapatkan tak kala kita mempelajarinya sungguh tak terhingga. Alkitab adalah otoritas tertinggi dan sumber kebenaran yang sejati. Paling sedikit ada 7 manfaat mempelajari Alkitab. Yang pertama, firman Tuhan menjadikan kita orang Kristen yang kuat. Matius 7, 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikannya di atas batu. Kita mau merenungkan firman Tuhan atau tidak, satu saat badai kehidupan akan menerpa hidup kita. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan akan tetap dapat bertahan ketika banjir dan angin kehidupan menerpa kehidupan mereka. Nah, Yesus Kristus adalah contoh. Ketika ia dicobai oleh iblis, ia menggunakan firman Allah sebagai senjata untuk mengalahkan iblis. Tetapi Hawa adalah contoh buruk dari orang yang tidak memahami firman Tuhan. Akibatnya ia mengurangi, menambahi apa yang difirmankan oleh Allah. Dan iblis memanfaatkan kelemahan itu untuk menjatuhkan Hawa. Nah, kita sebagai orang percaya harus membaca Alkitab setiap hari. Ini adalah satu hak istimewa bagi kita. Kehidupan rohani kita memerlukan makanan rohani. Yang kedua, memberikan sukacita. Mazmur 19 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Salah satu berkat dari kehidupan Kristen ialah sukacita. Tetapi seringkali sukacita tertahan oleh persoalan-persoalan hidup. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi sempurna. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Seandainya Anda membaca berita-berita di surat kabar atau lewat internet atau melihat pada persoalan-persoalan yang mengelilingi kita, sukacita kita bisa berubah menjadi ketakutan, kekhawatiran, atau kadang-kadang depresi. Namun hanya firman Tuhan yang menimbulkan sukacita dalam hati kita, bagaimanapun keadaan yang kita alami di sekeliling kita. Yang ketiga, membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 105, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup kita penuh dengan keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan yang kurang penting maupun keputusan-keputusan yang penting. Bila prinsip-prinsip Alkitab dikenal dengan baik oleh seorang Kristen, hal itu akan mempermudahkan dia untuk membuat keputusan. Karena itu, jadikanlah Alkitab sebagai standar hidup, kompas yang memberi petunjuk arah, nasihat untuk membuat keputusan-keputusan yang baik,
dan patokan untuk menilai segala sesuatu, maka hidup kita akan bahagia dan berhasil. Yang keempat, hidup dalam iman. Roma 10 ayat yang ke-7. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terkadang persoalan hidup yang kita hadapi membuat kita melihat masalah kita jauh lebih besar dari Tuhan kita. Sehingga kita alami ketakutan, khawatir, dan hilang harapan. Namun orang yang menyukai firman Tuhan akan dikuatkan oleh firman Tuhan itu sendiri dan memampukan mereka untuk memandang kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada persoalan mereka sendiri. Yang kelima, menjamin keberhasilan Anda. Yosua 18 berkata, janganlah sangka lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Setiap orang ingin berhasil, dan kabar baiknya adalah Tuhan menginginkan kita berhasil, bahkan bersedia membantu membawa kita pada keberhasilan sejati itu. Itu bukan berarti soal popularitas, kekayaan, atau kemasyhuran. Ini soal menjadi seorang yang dikehendaki Tuhan dalam melakukan tujuan-tujuan Tuhan di dunia ini. Dengan merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari, seorang dapat mencapai keberhasilan yang diinginkannya. Hal ini benar-benar terjadi dalam kehidupan Yosua. Keenam, firman Tuhan memberi kita hikmat. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan lebih kepada teoritis, tetapi hikmat itu praktis. Pengetahuan bicara harus mendidik anak, sementara hikmat berkata bagaimana cara mendidik anak. Kadang-kadang kita alami kegagalan dan penderitaan dalam hidup ini karena kita tidak berhikmat. Namun dengan merenungkan firman Tuhan, kita dapat menjadikan pribadi kita pribadi yang bijaksana untuk mengelola apa yang kita miliki, dan kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup ini, sehingga hidup kita bisa menjadi hidup yang berhasil. Yang ketujuh, firman Tuhan itu kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat yang ke-35. Apa janji yang diberikan Allah kepada kita, seperti yang kita baca setiap hari, tetap akan bersama kita selamanya. Segala sesuatu di dunia ini akan luntur kecuali hal-hal yang berakar kepada Kristus. Nah, saudara, dengan rajin membaca Alkitab, tentunya hidup kita akan mendapatkan semangat dari Tuhan untuk kembali berjuang. Sebab Tuhan akan selalu memberkati orang-orang yang rajin membaca firman-Nya. Alkitab mengatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, demikian beberapa alasan mengapa orang percaya harus rajin membaca firman Tuhan. Ingatlah, firman Tuhan adalah ya dan amin. Semua yang tertulis di dalamnya pasti akan terjadi. Sehingga sebagai orang percaya, marilah kita membangun kebiasaan hidup yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta berani melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap hari-hari kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang taat kepadanya. Amin.